nanti yang kita cari itu udah tidak ada, nanti akan ada suaranya ding ding seperti itu. Oke, apa kabar teman-teman? Kali ini di Belajar Microsoft Excel kita akan coba membahas gimana caranya membuat data entry tapi tanpa menggunakan VBA ya. Ini nanti sangat berguna sekali buat teman-teman ketika akan melakukan penginputan data dalam jumlah yang sangat banyak. Gimana caranya? Nanti ikutin aja ya videonya ya. Tapi sebelumnya jangan lupa kalian untuk subscribe dan klik loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Untuk tombolnya sendiri ada di sebelah kanan kalian ya, di sebelah kanan bawah ada tombol merah, nanti silakan diklik. Yuk kita lanjutkan gimana cara untuk membuat data entry tapi tanpa menggunakan VBA. Biasanya ketika kita input data kita melakukannya secara manual ya, contohnya seperti ini. Misalkan saya coba membuat beberapa entry data ya. Di sini saya siapkan ada header nomor, terus kemudian ada header nama. Di sini saya kasih lagi header pekerjaan. Di sini saya kasih header lagi tanggal pendaftaran, tanggal daftar. Kemudian saya juga buat header lagi status. Terus kemudian kita biasanya kalau input manual seperti ini ya, kita klik nomor 1, kemudian misalkan kita ketik Janoko, kemudian pekerjaan misalkan petani, misalkan tanggal daftar kita buat hari ini ya, 4 Agustus, kemudian status pendaftarannya sudah selesai. Ini kalau kita coba isi secara manual. Tapi sebenarnya ada fitur di Excel yang memudahkan kita untuk menginput data ya, yaitu adanya data entry. Gimana caranya? Yang pertama, di bagian sini di quick access toolbar-nya kalian pilih more comments. More comment, kemudian kalian cari yang comment not in the ribbon. Di sini kalian pilih form, kemudian kalian pilih add, kemudian kalian oke. Kemudian tabel tadi kalian blok ya, kemudian kalian tekan Ctrl T ya, Ctrl T, kemudian kalian klik oke. Tampilannya jadi seperti ini. Kalau kalian ingin tetap tampilannya seperti ini boleh-boleh saja, tapi kalau kalian ingin tampilannya tetap seperti awal tadi ya, seperti normalnya, kalian pilih yang ini. Nah, udah seperti yang awalnya ya. Kemudian caranya untuk menggunakan data formnya, di sini misalkan kita akan input data yang selanjutnya ya. Kita akan input data yang selanjutnya, kita tinggal letakkan kursor di sini, kemudian kalian klik form. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian untuk melakukan input yang berikutnya, kalian cukup klik yang new. Oke, saya ketik di sini misalkan 2, kemudian saya ketik di sini Semar, kemudian pekerjaannya misalkan pedagang, kemudian tanggal daftarnya saya buat hari ini juga, kemudian statusnya misalkan belum selesai ya. Kemudian kalian klik enter. Nah, secara otomatis sudah masuk dalam data kita ya teman-teman ya. Terus kemudian apa sih yang perlu diperhatikan dalam melakukan input? Yang perlu kalian perhatikan itu adalah yang paling utama, kalian meletakkan
sel aktifnya itu di dalam tabel ya. Tadi kan kita buat tabel di sini. Tadi kan kita buat tabel yang kita coba rubah warnanya menjadi hitam putih aja. Tapi kalau kita ubah warnanya menjadi seperti ini, dia akan kelihatan. Dia dalam bentuk tabel sebenarnya. Jadi pastikan kursor kalian atau sel aktifnya itu berada di dalam tabel seperti ini. Kalau misalkan kalian sel aktifnya di luar tabel, yang terjadi akan seperti ini teman-teman. Nah, akan muncul notifikasi ya atau message box di sini. This can be applied to the selected trend. Select a single cell in a range and try again, seperti itu. Jadi harus di sini. Kemudian manfaat yang bisa kita dapatkan ya, yaitu tadi kita sudah dapat ini seperti ini ketika menginput. Terus kemudian kalian misalkan ya, saya tambahkan satu data lagi, saya klik new. Walaupun sel aktifnya itu ada di tanggal daftar ya, di row nomor 1, dia nanti akan otomatis melanjutkan yang di bawahnya. Saya kasih nomor di sini misalkan 3, kemudian saya kasih nama Bagong, terus kemudian pekerjaannya misalkan nelayan, tanggal daftarnya misalkan kita buat tanggal 1 Agustus, terus kemudian statusnya selesai, klik enter. Nah, dia otomatis melanjutkan dari urutan yang sebelumnya, walaupun sel aktifnya itu berada di row yang bukan tepat di atasnya. Tadi di row 1 ya yang sel aktifnya, tapi ini otomatis melanjutkan ke nomor 3. Terus kemudian di sini kita juga dapat melakukan pencarian dengan mudah ya, yaitu caranya kita taruh tadi ya kursornya di sel yang aktif di dalam tabel. Kemudian di sini kalian klik kriteria. Misalkan kita mau cari yang namanya Bagong. Kalian cukup ketikkan di sini namanya Bagong. Kemudian kalian cukup klik yang find pref atau find next. Nah di sini ya, dia akan muncul yang kita cari. Kalau kita mau nyari yang namanya Bagong. Kalau misalkan nanti yang kita cari itu udah tidak ada, nanti akan ada suaranya ding ding seperti itu. Kemudian berikutnya, misalkan di sini kita mau batasin tanggalnya, yaitu tanggal pendaftarannya itu harus dalam kurun waktu di tahun 2020. Di sini kita bisa juga lakukan data validasinya. Kita batasi untuk pengisian tanggalnya hanya di tahun 2020. Kita blok aja bagian tanggal, kemudian masuk ke bagian data, kemudian di sini kalian pilih data validation. Di sini kalian pilih date, between-nya kalian isi ya dari tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. Kemudian error alertnya kalian pilih, misalkan di sini di luar rentang waktu. Silahkan isi dalam kurun waktu 31/01/2020 31. Oke ya. Nah, sekarang kita akan coba lakukan penginputan lagi. Misalkan saya tambahkan satu data lagi ya. Di sini saya klik new, kemudian nomor 4, namanya Petro, kemudian pekerjaannya peternak, tanggal daftarnya di sini saya salah ketik 2021, kemudian statusnya belum selesai. Klik enter. Nah, akan muncul seperti ini ya. Kalian cukup klik retry, kemudian kalian coba lakukan perbaikan datanya. Klik enter.
Nah, ini kelemahannya di sini ya. Jadi ketika kita coba memperbaiki bagian yang kolom sebelumnya itu jadi kosong. Jadi kalian harus input dari awal. Yaitu caranya seperti ini. Kalian klik new, kemudian klik lagi nomor 4, klik namanya lagi Petro, kemudian klik ternak, tanggal daftarnya kalian perbaiki, statusnya belum selesai, kemudian klik enter. Nah, seperti ini. Yang salah tadi kalian delete, terus kalian bisa lanjutkan inputan seperti yang sebelumnya. Oke, udah punya teman-teman tutorial tentang bagaimana kita membuat data entry tanpa menggunakan VBA. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan kalian klik like, kemudian kalian klik subscribe, dan jangan lupa klik loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Kemudian apabila ada pertanyaan atau saran, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.